Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Joseph, sang penasehat keluarga Duke Delphine bersama kesatria terkuat kekaisaran mendatangi sebuah tempat yang misterius. Dan sosok itu adalah Laviere, bahkan memutuskan untuk menghabisi sang Lord Fenris Ghislaine dengan kedua tangannya sendiri karena Joseph nampaknya tidak bisa menanganinya. Sementara itu di ibu kota cuaca di sana sangatlah buruk dengan hujan yang terus turun tanpa henti. Di tengah hujan lebat itu terlihat seseorang yang berlari sekuat tenaga untuk melarikan diri dari penangkapan yang sedang berlangsung di ibu kota. Akan tetapi hal itu tampaknya mustahil untuknya karena para kesatria royal setelah menemukannya. Tapi berlari sejauh ini dengan masih belum tertangkap sudah tergolong hebat karena sudah banyak mata-mata Duke Delphine yang dimusnahkan. Meski begitu, sosok ini tak ingin menyerah dengan mencoba untuk segera berbalik dengan mengambil rute lainnya karena dia menyadari tertangkap akan menjadi akhir dari segalanya. Pria ini merupakan salah satu pengkhianat yang melayani Duke Delphine di balik bayangan dengan seolah berpihak pada royals, dan sekarang dirinya dipenuhi kebingungan bagaimana semuanya ketahuan. Padahal pengamatannya selama ini sudah sangat sempurna dan dia cuma menunggu waktu untuk bergerak saat perang saudara dimulai. Apapun yang terjadi, dia harus bertahan karena terlalu dini untuk tertangkap, sebab dia masih mempunyai banyak hal yang dilakukan. Jadi setidaknya dia harus bertahan hidup bagaimanapun caranya. Lalu, sosok ini memutuskan untuk mendobrak sebuah bangunan karena tiap rute pelariannya telah terkepung oleh kesatria royals. Saking paniknya, pengkhianat ini menerjang sebuah bangunan hingga tubuhnya harus terguling seperti itu. Sebelum sempat berdiri, ternyata Rosalind, putri sang Markis Branford, sudah tiba dan dia memperingatkan agar permainan petak umpet ini dihentikan saja karena semuanya tetap akan berakhir dengan semua tempat yang sudah terkepung oleh kesatria royals. Bagi semua royals, hari ini adalah hari yang penuh amarah. Bahkan, kemarahan mereka sudah tak terbendung mengetahui fakta bahwa terdapat musuh dalam selimut yang sedang menunggu waktu untuk bergerak. Rosalind juga menambahkan bahwa Royal sudah menangkap sebagian besar orang-orang Duke Delphine yang sedang bersembunyi di kota, sehingga melarikan diri akan percuma dan menyerah akan lebih baik. Setidaknya dia cuma akan tertangkap lalu mengalami penyiksaan tanpa henti, dan jika melawan, maka eksekusi di tempat akan dilakukan. Jika pengkhianat di depannya tidak siap akan situasi semacam ini, maka dia seharusnya tidak bermain-main dengan api, melakukan penyusupan sekaligus pengkhianatan kepada royal, seolah sedang meremehkan kekuasaan ayahnya, sang Markis Branford. Namun pria ini malah tertawa mendengar ucapan Nona di depannya yang begitu menggelikan. Walau sudah terkepung yang bahkan tak ada celah untuk melarikan diri, tapi orang ini masih menjawab kenapa semuanya dianggap berakhir. Yang benar saja, sosok ini malah berteriak dengan memanggil sang priestess Duke Delphine. Karena sesuai perintahnya, dia sudah membawa nona muda dari royals dan sekarang tepat berdiri di depannya. Jadi sesuai yang dijanjikan, dirinya akan diselamatkan. Teriakan itu cukup mengejutkan Rosalind bersama dengan para pasukannya. Karena orang yang mereka kejar ternyata sedang merencanakan sesuatu. Dan tentunya rencana itu bukanlah niat yang baik. Pria ini terus berteriak sembari memohon agar diberikan belas kasih berupa keselamatan dari situasi ini. Walau Rosalind memiliki firasat yang cukup buruk, tapi semua kesatrianya menyebut orang itu pastinya sudah kehilangan akalnya dengan terus memanggil seorang priestess yang mustahil datang. Jika sudah seperti ini, maka kesatria ini merasa mereka sebaiknya segera menangkapnya. Namun Rosalind tak mengerti kenapa firasatnya sangat buruk, seolah sesuatu yang mengerikan akan segera datang. Kemudian di tengah teriakan sosok ini, sebuah kabut pekat muncul di sekitarnya yang entah dari mana datangnya. Semakin lama kabut itu makin menjadi pekat hingga menghambat penglihatan semua orang, dan hal ini memicu ketegangan bagi semua orang. Para kesatria royal sangat terkejut karena mereka sendiri tak mengerti dari mana datangnya kabut itu, dan tentunya bukanlah sekadar kabut biasa, melainkan terasa sangat dingin padahal mereka memakai zirah. Karena hal aneh terjadi, maka Rosalind memperingatkan kepada semua pasukannya untuk tetap fokus dan jangan melewatkan hal sekecil apapun, karena ini mungkin sebuah perangkap yang sudah disiapkan musuh sejak tadi. Dilihat dari manapun, maka pasti ada sesuatu di dalam kabut. Setidaknya itulah yang diyakini oleh Rosalind. Pria ini begitu kegirangan sebab dia telah menduga sang priestess agung pasti akan datang, dan sekarang dia telah membawa gadis itu. Jadi, dia bebas untuk menghabisi semuanya lalu menyelamatkannya.
Yang benar saja, sosok yang dipujanya sebagai priestess ternyata adalah Lavier yang ditemui oleh Joseph. Dan hal ini menunjukkan bahwa dia langsung bergerak. Tapi seharusnya Lavier mengincar sang Lord Fenris Ghislaine, bukannya datang ke ibu kota menargetkan putri Markis Branford. Tak hanya itu, Lavier bukannya menolong orang ini, melainkan menusuknya. Karena seseorang sepertinya tak pantas diperintah dan tampaknya orang ini tidaklah mengetahui posisinya, sehingga kematian merupakan bayaran untuknya. Pemandangan ini sangat mengejutkan Rosalind serta yang lainnya karena sosok yang datang itu seharusnya berada di pihak yang sama dengan orang yang dikejarnya. Tapi kenapa dia malah dihabisi seperti itu? Pria ini pun memohon ampun sekaligus memohon agar sang priestess menyelamatkannya karena dia sudah melakukan semua yang diperintahkan. Akan tetapi Lavier, sang priestess hitam, menyebut jika orang di depannya tak pantas mendapatkan hidupnya atas kecerobohannya, di mana dia telah ketahuan menunjukkan ketidakbecusannya, dan orang sepertinya tak pantas menjadi bagian dari dunia yang akan diciptakan oleh sang Duke Delphine. Selain itu, tusukan yang dilancarkan oleh sosok ini bukanlah tusukan biasa, hingga aura hitam menyelimuti sekitar tubuh targetnya. Orang ini terus berteriak kesakitan dan dalam waktu singkat tubuhnya telah mengalami perubahan, seolah dia bukanlah manusia lagi. Selain itu, tubuhnya terus gemetaran dengan memberontak tanpa henti, seolah dia sedang keracunan maupun kerasukan sesuatu. Yang benar saja, tangannya juga telah berubah hingga kukunya menjadi tajam, menunjukkan orang ini telah kehilangan sisi manusianya. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan Rosalind bersama para kesatrianya karena aura ini begitu mencekam dan sangatlah jahat, serta bagaimana bisa manusia yang tertusuk seperti itu bukannya mati, melainkan berubah menjadi sosok yang berbeda. Rosalind begitu panik dan terus bertanya-tanya monster macam apa itu dan bagaimana hal ini terjadi. Tubuh penyusup yang dikejar oleh Rosalind telah berubah menjadi jauh lebih besar, dan Lavier telah banyak mendengar bahwa putri sang Markis Branford adalah gadis berbakat yang mahir dalam berpedang maupun memiliki kecerdasan yang sangat cocok dalam dunia politik. Tapi semua itu tak akan berguna di hadapan kekuatan mutlak yang tak dapat diatasinya. Dan walaupun Lavier tak menyukai menggunakan cara ini, tapi inilah jalan satu-satunya untuk melenyapkan pengganggu rencana Duke Delphine dengan lebih cepat. Jadi, dia akan meminjam Rosalind terlebih dahulu. Maka dari itu, dia memperingatkan agar Rosalind serta kesatria Royals berjuang sekuat tenaga karena dia akan menghabisi mereka semua, menyisakan Rosalind seorang. Sementara itu di kediaman sang Markis Branford, di mana hujan juga tak berhenti di sana walau sudah tengah malam, tapi sang Markis masih melihat jendela, menunjukkan keadaannya yang tengah memikirkan segalanya. Dikala itu, sang kesatria pribadinya mendekat sembari menanyakan apakah tuannya sangat mengkhawatirkan gerakan ini. Markis Branford tetap bersikap dingin dengan tatapan mata yang intens. Lalu, kesatrianya kembali melaporkan jika nonanya sudah melaksanakan misi 2 hari, tapi belum ada kabar tentangnya. Bahkan, tak ada jejak yang tertinggal. Namun, Markis Branford yakin putrinya baik-baik saja, ditambah lagi dia menghilang di dalam wilayah kerajaan. Dan jika hantu nyata, maka mereka mungkin takkan bisa menemukannya. Dan siapa juga yang bisa mengalahkan pasukan yang dibawa oleh Rosalind di wilayah kerajaan ini. Selain itu, Markis Branford menyebut Rosalind adalah putri sematawayangnya yang akan mewarisi tekadnya. Dan jika keluarga Duke Delphine mengincarnya, maka itu bukanlah sesuatu yang aneh. Dan dia juga sudah memikirkan semuanya saat memulai pelenyapan para penyusup sekaligus perang saudaranya. Jadi ini merupakan konsekuensi yang harus dihadapinya, dan putrinya pasti memahami hal tersebut. Walau sang Markis Branford tetap bersikap dingin dan tak tergoyahkan, tapi tak dipungkiri dia memendam rasa khawatir mendalam atas apa yang menimpa putrinya. Kesatrianya juga mengetahui bagaimana rasa khawatir tuannya, dan dia berharap semuanya akan baik-baik saja. Selanjutnya, sang Markis bertanya di mana sang Count Fenris saat ini. Beralih ke tempat sang Count Fenris berada, di mana dia sedang berjalan di bawah hujan, menunjukkan dia juga masih ada di ibu kota. Saat para kesatria yang menjaga tempat menghilangnya nona mereka melihat, maka para kesatria memberikan rasa hormatnya, sebab bagaimanapun sang Count Fenris Ghislaine adalah salah satu petinggi Royals. Sekarang sang Count Fenris Ghislaine akan melihat tempat Rosalind kehilangan jejaknya.
Yang benar saja, saat masuk ke dalam, semuanya tampak baik-baik saja tanpa adanya kerusakan apapun yang berarti. Tak ada pertempuran yang berlangsung. Hal ini tentu saja membingungkan semua orang karena Rosalind bukanlah gadis yang lemah. Ditambah para kesatria yang mengikutinya juga bukanlah penjaga biasa. Menangkapnya berarti pertarungan telah terjadi. Tapi, kenapa tak ada jejak pertempuran yang tertinggal? Lalu, Sang Lord Ghislaine menanyakan pendapat Sang Dark Spirit yang bersamanya. Bagi Sang Dark Spirit, tempat ini sungguh begitu bersih, dan siapapun yang menculik Putri Markis Branford bukanlah orang biasa, karena manusia biasa tak mampu menemukan jejak apapun. Akan tetapi, dia meminta tuannya tidak perlu khawatir karena tak ada yang bisa menipu kedua matanya, dan dia akan menunjukkan apa yang sebenarnya ada di dalam ruangan ini. Dalam sekejap mata, Sang Dark Spirit langsung menyebarkan kekuatannya di ruangan ini untuk mencari tahu kebenaran sesungguhnya. Saat energi hitamnya mulai melewati tiap celah dalam ruangan ini, maka pemandangan sesungguhnya akan terlihat di mana tempat ini sebenarnya telah hancur, tapi tertutupi oleh ilusi yang takkan bisa terlihat oleh mata biasa. Jika pemandangan di dalam ruangan tak luput dari kerusakan seperti ini, menunjukkan pertarungan pastinya sangat sengit mengingat Rosalind bukanlah gadis yang lemah. Lalu, Sang Count Fenris melihat sebuah surat yang ada di lantai, seolah pesan ini memang ditujukan untuknya. Tanpa pikir panjang lagi, dia pun membukanya, dan dugaannya memang benar, di mana surat ini khusus untuknya, menandakan pihak musuh sudah memprediksi jika cuma dia yang bisa menemukannya. Pesan itu sangatlah sederhana, di mana jika Sang Lord Ghislaine ingin tahu tentang kekuatannya, maka dia sebaiknya datang ke tempat yang ditunjukkan oleh aura hitam yang ditinggalkannya. Dan jika dia tidak datang, maka nona yang bersamanya akan mati. Setelah itu, aura hitam yang menempel pada kertas itu terus menunjuk arah yang dimaksud oleh Lavier. Tapi, Sang Count Fenris Ghislaine cuma bersikap santai, seakan ini bukanlah masalah untuknya. Bahkan jauh lebih baik sebab musuh yang ingin ditemuinya mengundangnya secara langsung. Dan dia juga cukup lega karena Rosalind setidaknya masih hidup walau dijadikan sandera untuk mengekangnya. Sang Dark Spirit di belakangnya cukup yakin jika penculik itu pasti tak menyangka jejaknya akan ditemukan semudah ini. Tapi Sang Count Fenris Ghislaine menjawab jika semuanya telah diatur dan penculik itu sedang mengujinya. Apakah dia musuh yang pantas diwaspadai dengan meninggalkan jejak yang tak biasa? Bahkan ini semuanya hanyalah jebakan untuknya. Tapi dia tetap akan datang. Sang Dark Spirit merasa musuh ini mengetahui tentang kekuatan unik tuannya dan dengan sengaja menuntunnya ke tempatnya. Tapi apakah tuannya sungguh akan ke sana walau mengetahui jika ini adalah jebakan belaka? Singkat cerita, beralih ke sebuah tempat yang sudah mengalami kehancuran. Di dalam sana tampak Rosalind yang berada di dalam gua. Berdasarkan dari langit-langit tempat ini yang dipenuhi bebatuan runcing yang tercipta atas tetesan air di waktu yang lama. Rosalind yang tak sadarkan diri kini telah mulai membuka matanya walau kepalanya masih sangat pusing. Dia terus bertanya-tanya di mana dirinya sekarang dan kenapa kepalanya sangatlah pusing. Saat Rosalind berusaha untuk berdiri, tiba-tiba saja tangannya tergelincir sebab pijakannya tidaklah rata. Dia terjatuh dan terus terguling hingga ke bawah, diiringi rasa kebingungan dan ingatan tentang pertarungannya melawan sosok aneh dalam ibu kota. Lalu, Rosalind yang kembali bangkit melihat ke arah tempatnya terjatuh dengan mata yang masih buram melihat sekitar. Kemudian, alangkah terkejutnya dia menyaksikan tumpukan mayat prajurit di sana hingga membuat Rosalind begitu syok atas pemandangan mengerikan ini. Raut wajahnya yang panik tak dapat tersembunyikan, padahal dia gadis yang memiliki tekad kuat. Di saat yang sama, Laviere datang sambil menanyakan apakah tempat indah ini mengejutkan gadis cantik sepertinya. Rosalind yang mendengar itu seketika berbalik, tapi dia juga terus berusaha mundur menjaga jaraknya karena mengetahui sosok di belakangnya sangat jahat dan mengerikan. Di sana Rosalind bertanya siapa sebenarnya orang itu dan kenapa dia melakukan semua ini kepada tumpukan mayat itu. Lavier yang mendengar pertanyaan polos itu terdiam untuk sesaat. Kemudian Lavier menjawab semua itu adalah pengorbanan maupun sebuah persembahan. Bagaimanapun pengorbanan dibutuhkan untuk membuka celah dunia baru dan untuk membukanya maka manusialah yang perlu dikorbankan. Lavier juga meminta Rosalind untuk tetap tenang dan menganggap apa yang dilihatnya hanyalah sebagai bahan bakar untuk membuka dunia baru tersebut.
Rosalind sulit mencerna atas apa yang dilihatnya dan dia penasaran bagaimana bisa ada sesuatu yang retak di udara, seakan ada sesuatu hal lain di balik udara tersebut. Lalu, Lavier kembali memberitahu jika dunia baru itu terbuka, maka para penguasa sejati dunia ini akan merebut kembali tanah ini. Dikarenakan tak mengerti, maka Rosalind meminta orang aneh di depannya berhenti mengucapkan omong kosong. Dan Lavier bersikap santai jika Rosalind tak perlu terburu-buru, sebab dia pasti akan memahaminya. Lagian, baik Rosalind dan bocah bernama Ghislaine kemungkinan besar akan datang ke tempat ini sebab dia telah mengundangnya secara langsung. Hal itu membuat Rosalind sangat terkejut karena dirinya ternyata dijadikan umpan untuk menargetkan sang Count Fenris Ghislaine, dan apakah dia hanya akan menjadi gadis yang membebaninya? Meski begitu, Rosalind menghela napasnya sebab sang Count Fenris Ghislaine adalah sosok yang cerdik dan dia takkan terkena jebakan konyol seperti ini hanya untuk datang menyelamatkannya. Namun Lavier sangat yakin jika bocah Ghislaine itu akan datang. Bagaimanapun dia takkan punya pilihan karena dia telah menawarkan sesuatu yang bagus sekaligus membuatnya sangat penasaran tentang kekuatannya. Sementara itu, sang Count Fenris Ghislaine benar-benar telah datang dan dia terlihat sebentar lagi akan memasuki tempat Lavier. Dia berjalan dengan gagah berani seorang diri tanpa rasa takut. Meskipun sadar pertarungan akan menantinya, dia tak peduli jebakan apa yang menantinya sebab pengetahuan serta kemampuannya adalah yang paling elit dan dia cuma terhalang kondisi tubuhnya yang lemah dan muda. Tapi dia yakin dirinya takkan pernah kalah karena semua musuhnya akan dilenyapkan, baik yang ada di dunia ini maupun dari dunia lain.